Ki mbuh pirang toples. Nah ngene iki lah. Ki ndek jero awak. Dadi ben bengi Rama di samping ora iso turu. Nah ngene iki. Bendina kungkum banyu garam vedaan hanya untuk mengeluarkan ini. Ini jarumnya emas. Ini jarum emas ini. Ini banyak banget ini. Jadi nggak kena ke Romo, kadang mental ke ibunya Mas Ari, kadang ke Mas Ari. Terus siapa yang ngirim? Ini hanya sebagian saja. Ini nggak usah difoto, nggak usah gambar balik, karena baliknya ini siapa-siapa. Sopo-sopo yang ini tok ini, kan di sorting ini. Ya. Saya nggak berani karena apa? Tokoh, kiai, ulama. Siratal ladzina Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah kakung semono putri, para sepuh, para anem, sesepuh, penesepuh, para alim ulama, Rama, para yai, semuanya yang berbahagia. Pertama, bersama kita memunajatkan rasa syukur yang kita tuangkan adalah kesadaran sebagai hamba yang fakir. Kita simak dan kita mencermati kehidupan dalam sebuah memenuhi panggilan jiwa untuk terbentuknya kesadaran diri. Karena makna fasjudu ila Adam, sesungguhnya sujudlah kamu kepada Adam, itu adalah kesadaran jiwa diri kita sendiri ini. Jika nanti ingat akan saya singgung. Dengan sikap terbuka, lapang dada dan nyegoro adalah syarat sebuah kelimpahan tentang kesadaran, kelimpahan tentang kesehatan, kelimpahan tentang pemahaman, dan terbukanya hikmah dalam kita menjalani kehidupan ini. Itu pintu gerbangnya, portalnya adalah syukur. Bagaimana kita mensyukuri dan menjadi orang-orang yang selalu syukur itu. Kedua, salawat salam pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yakni sebuah kesadaran untuk terhubung dalam suatu proses manunggal dan menyatu dengan Tuhan, selalu terhubung dengan keberadaan al-ghaibnya untuk ditetapkan di dalam hati. Kalau kita berbicara memang mengubah keyakinan, mengubah mindset, itu berat. Itu memang memerlukan satu kelapang dadaan yang luar biasa, dan ini memang tidak akan dapat diwujudkan manakala tidak terbiasa awalam yatafakkaru fi anfusihim. Jika tidak terbiasa muhasabah, menelaah tentang diri dan tafakur tentang inti kehidupan diri yang berada di dalam jiwa, sehingga proses kesadaran ruhiyah, proses kesadaran fitrah yang dibungkus oleh jasad pada saat kesadaran hidup bahwa intinya kehidupan itu adalah masalah ruhiyah, sedang jasad itu hanya alat transportasi untuk dapat menghantarkan pada tujuan yang dibawa itu adalah tentang hati, ruh, dan rasa untuk menyatakan kembali. Sekali lagi, makanya pada saat banyak ungkapan-ungkapan perubahan, seandainya nggak ada program depopulasi pun, jika Allah menghendaki ada perubahan peradaban. Sebab kalau kita tuh mau jujur saat ini tuh, keadaan dunia ini kan mulai seperti tampak, berserakannya kan mulai semakin tampak, runtuh. Sistem-sistemnya kan mulai runtuh, kaki-kakinya kan mulai patah. Bahkan sesungguhnya bisa jadi bangunan ini sudah ngambang, tinggal ambruknya saja, bisa jadi kan begitu. Memang mengubah keyakinan, mengubah pola pikir, mengubah pemahaman, mengubah pengertian, mengubah perilaku, apalagi mengubah kebiasaan, yang sesuatu yang telah diyakini dianggapkan sebagai iman, itu memang berat. Menggeser niat dan mengubah orientasi hidup dari material menjadi spiritual, itu memang berat. Dari realita, ilusi realita, sesuatu yang selama ini sifatnya ilusi, kebohongan dan kecolasan, itu dianggap normal, sehingga disebut normalisasi sikap dan perilaku, dinormalisasikan dengan bahasa realita. Ini sudah menjadi hal yang wajar. Sehingga hanya mereka yang kuat dalam perilaku syukur, perilaku sambung, perilaku sholawat, perilaku menyatu, dan berlatih menjadi manusia yang sadar untuk berada di dalam perilaku jujur, benar, dan adil. Berusaha untuk dalam pikiran yang jernih, rasional, nalar, dengan lapang dada. Ini memang keniscayaan saat kita menghadapi situasi, keadaan, kondisi saat ini. Kita demi sebuah keselamatan untuk melepas watak, sikap, dan perilaku pemberhalaan.
Yang saat ini sepertinya si perilaku berhala itu sudah mencengkram hidup manusia. Ditunjukkan dengan melekatnya pada perilaku-perilaku dunia material. Sehingga emosi, marah, semua pijakannya bukan kebenaran. Tapi pijakannya pembenaran akibat fanatik dan kultus dan kebanggaan. Perilaku pemberhalaan ini perilaku yang tertutup, perilaku yang tuli dan bisu, perilaku jumut, perilaku kekafiran. Kafir itu tertutup, jumut, kaku, beku, keras kepala. Retorika formalitas itu berbangga-bangga, kendali ego, keakuan, kaku, beku, fanatik, kultus. Ini adalah perilaku berhala. Sebab saat masih bergelayut dengan kungkungan watak sifat ini, saat masih merasa bahwa benar itu hanya diri dan golongannya, penjelasan sejelas apapun, seterang apapun, tidak akan pernah dapat diterima masuk dalam benak dan tidak akan bisa terurai. Walaupun mungkin akalnya menerima, tapi nafsu egonya menolak. Apalagi saat masih bercokol ditambahi dengan perilaku iri, dengki, tidak berani mengakui kelebihan yang sudah menjadi ketetapan ilahi, dan tidak berani mengakui sebagai hamba yang fakir. Merasa fakir di hadapan Tuhan, merasa fakir di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan, tampaknya ibadah di hadapan Tuhan. Namun sikap sosial kolektifnya itu merasa lebih dari orang lain dengan arogan dan sombong, maka ini adalah bohong kalau dia orang taat, bohong kalau dia itu orang berakhlak, beragama, bohong kalau dia itu orangnya Tuhan, bohong besar kan gitu. Orang yang tampak taat di hadapan Tuhan, ibadahnya ugal-ugalan, akan tetapi sering di dalam benaknya itu adalah menyalahkan, menyesatkan, menilai, berprasangka kepada orang lain, dan berpakaiannya hanya untuk menunjukkan bahwa dia orang hebat di hadapan orang lain, untuk dapat merendahkan orang lain. Ini adalah ketaatan ilusi. Namun kalau sudah terlanjur wis bablas dadi mayit, bisanya hanya penyesalan tiada akhir. Orang itu mengakui ketidaktahuan itu berat. Orang itu mengakui tidak kemengertian itu berat. Bahkan di hadapan kebenaran. Di sejarahnya para nabi, para rasul, semua tokoh-tokoh yang memusuhi nabi dan rasul di masa lalu, itu adalah hampir selalu tokoh. Kalau rakyat biasa hanya hasil provokasi dari para tokoh. Padahal jelas-jelas bahwa mengakui ketidaktahuan itu berat, mengakui tidak mengenal itu berat. Sehingga tidak mengenal itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa, itu berat. Padahal faktanya tidak terikat janji wa'dallah. Tidak pernah berhadap-hadapan janji dengan Allah bahwa seseorang itu punya hak sebagai pemberi syafaat kepada orang lain. Faktanya tidak bersaksi, apalagi memegang surat.
Jamaah rahimakumullah. Bisa jadi sholat itu berat, puasa itu berat, berzakat, mentasarufkan, menyisihkan sebagian rezeki supaya tidak kumantil kepada hal dunia itu bisa jadi berat. Menanggalkan ego, keakuan, melepaskan rasa kumantil pada dunia itu bisa jadi berat. Namun ada yang sangat berat dan termasuk barang langka jika bisa menerima dengan lapang dada, nyegoro, yaitu menerima, mengakui, taat patuh bersujud kepada khalifahnya Allah di muka bumi yang sejaman. Itu beratnya hebat. Saat zaman Nabi Muhammad yang sezaman semuanya menentang hebat. Yang sezaman Nabi Isa, yang sezaman dengan Nabi Isa semuanya menentang hebat. Yang sezaman dengan Nabi Musa menentang mati-matian untuk membunuh hebat. Tapi setelah periode ke periode baru bisa menerima, tapi sudah telat hebat. Yang ditaati wis kondur, jadi baru menyembah berhala. Nah, gitu yang terjadi. Terulang kembali, terulang. Akhirnya sampai titik tertentu sunnatul awalin diringkas sama Tuhan. Pun di zaman ini nanti kita tunjukkan bukti-buktinya bagaimana mereka mencoba menghabisi kebenaran. Hebat. Kalau yang langsung saya nggak punya fotonya, tapi saya mengalami dilaras panjang 2 kali, diracun. Tapi bukti untuk foto siapa yang menyuruh supaya mati lengkap, tak dokumenke. Sekali lagi, super berat menerima utusan. Nek risalah gelem nampa, mergo kena dingin golek duit. Tapi nek Rasule nolak, mergo kelangan duit, pikirannya kan begitu. Sehingga dampaknya ada yang menerima pun pada saat sudah menerima sekalipun, dampaknya itu menerima hanya sebatas mungkin menerima, ada yang mungkin ya simpatik, ada yang mengakui, ada yang menerima risalahnya namun ogah menerima sosoknya. Ada yang menerima tapi masih menyisakan merasa dekat, menyisakan merasa saudara, menyisakan kepintarannya, menyisakan merasa lebih kaya, menyisakan merasa jabatannya tinggi, pantas untuk juga dihormati, menyisakan masa sih begini saja ndak boleh, kan gitu. Ini adalah dampak dari memperspektifkan. Catatan semua jemaah, coba cermati dengan kesadaran, dengan ruhmu. Ini adalah dampak dari memperspektifkan, memberikan gambaran di dalam pikiran, sifat watak dan style gaya hidup sang utusan itu dinormalisasikan bagaikan dirinya sendiri. Dinormalisasikan pada umumnya manusia. Butuh pengakuan, butuh validasi, butuh masa, butuh pujian, butuh kehormatan, butuh kemuliaan dunia, bangga dengan prestasi, bangga dengan pujian, butuh motivasi dari luar. Jadi sang utusan itu diperhitungkan, dianggapkan masih melekat dengan kumantil dan keletakan dengan, dinilai dengan masalah material dan dunia. Inilah yang sesungguhnya sering menjadi sumber kesalahan umat manusia, sehingga tidak bisa memandang keberadaan
watabi sabila man anaba ilaya secara utuh. Sehingga kenapa mereka masih sering memahami keberadaan Rasul dan tidak bisa utuh dalam menerima keberadaannya. Itu padahal beragama itu intinya adalah keberadaan Rasul. Intinya itu keberadaan Rasul. Dan Rasul datang pasti membawa risalah. Tidak mungkin risalah jalan-jalan sendiri, kemudian dilepas bebas di pasar lowak, terus kemudian kamu rame-rame royoan rebutan risalah itu, kemudian dilelang, sopo sing duwite paling akeh entuk risalah paling akeh. Itu sing dadekne kejeblos di penjuru kan gitu kan. Maka ubalighakum risalah tak Robbi. Setiap kedatangannya Rasul itu memenuhi panggilan sebagai wujud perintah Tuhan untuk menyampaikan risalah Robbi, risalah Tuhannya, menunjukkan keberadaan Tuhan supaya Tuhan tidak hanya dikenali nama-nama. Mergo nek mung dikenali nama-nama dadi rewena-rena rumuse rena-rena wis rasane juga rena-rena, enek rasa jeruk, rasa apel, enek rasa durian. Sing sering durene bosok, apele bosok kan itu. Akhirnya do lara weteng kan gitu. Akhirnya wetenge do isi set. Itu maka sungguh bahwa setiap Rasul diutus di muka bumi itu adalah menyampaikan risalah sebagai inti amanat Tuhan. Jadi nasihat yang diberikan itu karena untuk memenuhi panggilan kebenaran. Awa ajibtum anja'akum dzikr min rabbikum ala rajulin minkum. Akan tetapi banyak manusia, ayatnya memang begitu ya. Ini di bahasa Jawa nih, banyak. Itu nek wong Jogja akeh banget. Nek wong Nganjuk, akeh banget pol. Cilik ki ya wis cilik, dikei banget ki cilik banget, cik ditambahi cuwilik banget iki cilike kaya apa kuwi ya. Awa ajibdu anja'akum dzikr. Banyak manusia kaget terheran-heran jumlah domblong ngowoh sampai ilere ketes kabeh. Apakah kamu tidak percaya? Heran. Sungguh dengan sebenarnya di antara kamu itu datang adanya sebuah ilmu yang menjadikan hatimu itu berfungsi karena ada zikir, sehingga ada kehadiran Tuhan. Itu dari Tuhanmu hanya jika kamu menemui seseorang yang benar-benar menunjukkan keberadaan Tuhan sehingga kamu bisa berzikir. Bukan zikir karanganmu dewe, ngawur ae. Ngono lho karepe Gusti Allah iki. Cocotmu ki jan cangkem kan gitu umpamane. Tapi Gusti Allah kan ora misuh ngono.
agar dia itu memberi peringatan yang berfungsi supaya menjadi orang-orang yang ingat. Sehingga kamu disebut menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini kene-kene enak-enak. Enak deskripsi ini, takwa itu ya harus ketemu orang. Tapi sayang orang itu yang sesungguhnya adalah sang utusan, awak ajib betul. Selalu diherani kedatangannya selalu diherani, dinggumuni, mosok ora terus kemudian akhirnya abu-abu itu, mosok sih kan gitu. Akhirnya orang lanang rawedok, orang mengatakan enggak, juga enggak berani tegas, mengatakan iya izin kan gitu. Akhirnya ya lanang tapi berkuncir. Nah, itu satu perilaku. Kabeh pacaan itu untuk kehormatan. Aku ya akhir-akhir iki ya nganggo macak, iki nganggo klambi iki. Aku jane seneng kaosan jane pemene. Tapi iki dipacaki, Romoe dipacaki lho kina. Klambine sampai engkau nek gak dienggo sing maringi nganti ditulisi loh. Lho ditulisi. Gila nek tulisane iki duduk aku sing nulis. Diparing iki wis nek tulisane ngene iki. Iki. Sapa iki? Nabi Sulaiman. Jadi saat Romo kesakitan hebat itu, Assalamualaikum. Diki diagem mungkin Jumat Legi tapi akad paing. Gitu. Aku batin, walah kon pamer aku. Gitu. Nah ini, ada tulisannya ini. Ada yang Nabi Sulaiman, ada yang Nabi Musa, ada yang kalau ini 22.000 tahun sebelum Nabi Adam. Terus iki aku tongkat gitu. Jadi mula pas setiap malam didatangi itu satu persatu pusaka sitok nganti sak lemari bek nah, itu. Romo ya anak greg dipacai ini. Selama Romo gerah sakit 3,5 tahun itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan 3,5 tahun. Ayo nek pengen terok nih. Yes. Lilo aku. Selama 3 tahun 7 bulan itu usaha, semoga ini usaha akhir mereka, tapi Romo sempat ini gregetene karena ternyata mereka nggak berhenti, tapi alhamdulillahnya sih karena Romo sudah ditampakkan yang ngirim siapa, dari mana, dan bisa menolak dan bisa itu sudah itu. Saya kita kayak contoh pisan. Jikon emang tak selama 3 tahun mereka berusaha mati-matian supaya Romo mati modiar itu. Tapi untuk dokumennya, untuk pengesahannya perjanjian antara dukun karo sing ngongkon nggak usah saya buka. Ini yang bisa masuk ke tubuh Romo, sing gak bisa masuk sehara gadak luwih akeh banget. Kipek. Nah, sing cilik-cilik sing resik iki kan reget mergo wis
iki lah sing resiknya iki ngene iki nek di shooting ini. Ya iki mbuh pirang toples. Ya ngene iki lah. Iki ndek jero awak. Dadi ben bengi Rama di samping ora iso turu. Ya ngene iki. Bendina kungkum banyu garam fidaan hanya untuk mengeluarkan ini. Ini jarumnya emas. Ini jarum emas ini. Ini banyak banget ini. Jadi nggak kena ke Romo, kadang mental ke ibunya Mas Ari, kadang ke Mas Ari. Sehingga ini ada emas ini. Terus siapa yang ngirim? Ini hanya sebagian saja. Ini nggak usah difoto, nggak usah gambar walie, karena baliknya ini siapa-siapa. Sopo-sopo yang ini tok ini. Ini kan shooting ya. Saya nggak berani karena apa? Tokoh. Kiai, ulama, kan gitu. Ini sambrek ini. Dan yang menyerahkan ke saya dukunnya Jingdo Tobat. Mergo jirine aku balik nih, aku genah ya ora. Mergo mereka mulai do mati diwi-diwi. Ya, jadi pek ini semacam ini. Jadi ini berapa lodong aja ini. Gila. Umumnya iki loro telu wis modiar. Maka mereka gumun, iki perang-perang lodong gak mati to ki wong iki jian lagi kira-kira pewegel kira-kira. Iki tak ceritane ben badar sekalian, moga-moga aja semesta ki mergo ki Romo gregetan mergo tadi malam Romo juga enggak tidur perang. Romo tadi malam masih perang sampai tingkat puncak gregetan. Nanti rada tak silani sidik karena orang itu saya kenal. Ini dipaku, ada pakunya ini. Nah, ini dicoblosi yang apa namanya boneka dan sebagainya banyak yang Romo bakar. Karena dukune datang itu, dukune orang mau sak Indonesia, sak dunya. Enek ko Thailand, enek ko Filipina, enek ko Yaman, enek ko Inggris, enek ko India, enek ko India. Kita mohon karo Gusti Allah memang sudah untuk saatnya dikembalikan, untuk dikembalikan ke sing plastik. Ipo to? Oh ya, ini foto-foto masih enggak gitu aja. Saat ini tok wae. Ah, wis kadung. Ini masih sebagian. Ini kok dukun-dukun. Jadi mereka tobat itu kemudian ngirim foto. Gila. Ada yang terus terang ke mereka siapa yang nyuruh apa maunya. Ketakutan jika kebenaran ini dibuka mereka nggak bisa makan. Kemudian kalau elit global takut kalau sistem itu ketahuan. Ternyata padahal Romo nggak pernah vulgar di dalam ngaji. Kiwis gregetan vulgar pisan wae. Gitu. Nyatanya agama ki salah kabeh kok. Nek diomong salah. Memungguhi awake dhewe nek aja pegel karo kono-kono. Ki tingkat gregeten nek. Rong bengi iki ya Allah serangan sih koyok ngene. Nanti Romo juga enggak berani tidur. Kemudian Romo berjaga. Ngono nek sing ngelolos ngenai anak saya. Aduh, kurang ajar. Itu faktanya. Jadi
wis ben buka ndek apa dikersane ngono akhire mlebu YouTube bab santet nyatane ngene iki. Tapi Romo mengalami, memang diculik ngalami, dibawa ke tengah laut ngalami, dibawa ke pucuk gunung ngalami. Tapi ndelalah setiap kali mau ditembak, ada keanehan itu satu peleton itu melempem kabeh, tembaknya itu melempem semua. Jadi sudah dimonyongkan, diarahkan ke Romo. Dan yang nyuruh siapa? Itu nggak mungkin disebut, nggak mungkin saya menyebut nama itu. Saya serahkan kepada Allah ya, tapi Romo kesakitan 3,5 tahun hebat. Dan Romo juga sempat diskusi baik dukunnya yang nyuruh ada yang tobat, dan juga diskusi karo demite sing dikongkon. Mergo enek demit sing gak ngaku tak kamplengi. Ada jin saya tak kawamplengi. Mergo terus dia ngirim, Romo gregeten, tak biyantingi wis ngaku barang sih tak biyantingi. Romo sebenarnya nggak ingin cerita-cerita seperti ini gitu. Tapi rong dino ki kok hebat menkiriman wong wis tutup portal kok sih kaya ngene. Terus saya ngomong dengan tim, engko digawa tak buka wis. Muga-muga sing nyanteti do ndelok YouTube aku. Mergo logikane mestine iso ndelok wong mereka banyak yang terkenal. Banyak yang terkenal. Foto yang nyusup itu saya banyak yang kenal. Ya saya memang juga foto gitu ya. Itu ya kejadian. Saya tanya kenapa kok ada emasnya, katanya biar cepat mati. Ada 2 dukun yang nggak saya ngapura, dia mendapatkan uang muka. Uang mukanya itu kamu tahu berapa baru uang mukanya? 1,5 M. Saya nggak terima uang itu, kemudian saya suruh memberikan ke fakir miskin, ke yatim piatu, tapi tidak lebih 10 juta, kalau komunitas tidak lebih 20 juta. Ternyata 2,5 tahun, hampir 3 tahun itu belum selesai. Oke, 1,5 M itu baik. Di dumi sakmono itu belum kepetuk. Belum selesai dia mati. Anaknya yang datang ke sini mati. Orang tuanya sudah mati. Karena saya kasih batas 2 tahun. 3 tahun belum dia meninggal. Kenapa saya nggak begitu ngapura? Karena cara nyantetnya saya nggak mentolo. Kenapa? Quran 7 kiwa 7 tengen itu dinaiki. Kemudian yang tengah 3 itu dikencingi. Dan setiap lembar Quran itu ada fotonya Romo. Itu kata ngapura kalau uang mukanya belum habis. Ternyata nggak bisa habis. Itu cerita. Ini sekilas loh. Oh, saya punya cerita itu panjang banget sejak 2012, 2013. Itu teman-teman. Iki dijikui ya, pas agak iki mau tak rontok dome do ceblok. Lah ini dom-domnya ini, domnya dom emas. Yes. Ini ada gambar patung dari mana gitu. Iki di jero awak. Mengeluarkannya itu kadang Romo juga
nyobek perut, garit diberi tanda serit, rodok berdarah, kemudian dikasih garam ruji. Jadi bersakit-sakit hebat saya mengalami ini. Dan ini mulai belajar bisa tidur, belajar mulai makan. Tadi ada serangan Romo yang 2 malam ini jangan jumlah ya Romo. Akhirnya Romo geregetan ini. Tapi terus terang tidak untuk dendam, enggak. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Cuman gregetan harus dendamnya beda tuh ya. Gregetan. Ya sedikit banyak ada traumanya, sakitnya hebat. Saat kadang harus diambil dari lubang dubur, wah sakitnya cung, yuh. Aduh. Itu wis ngene iki dibuka wong nyatane sing nyuandati akeh sing tokoh, tapi saya nggak sebut, tapi akeh tokoh sing gawe ini mbok sembah kuwi lho, mbok undang kuwi lho lah. Mbok sangoni tinggi nyantet Romo.